Apakah saraf kejepit di pinggang itu harus dioperasi agar bisa sembuh atau bisa sembuh dengan terapi dan rehabilitasi? What is going on semua and welcome back to the Indo Physio. Di video ini saya akan membahas fenomena saraf kejepit di pinggang. Ya, banyak orang beranggapan bahwa kalau terkena saraf kejepit, jalan satu-satunya untuk sembuh adalah dengan operasi. Dan ini adalah salah dan kurang tepat. Kenapa? Karena banyak tipe dan jenis saraf kejepit di pinggang yang bisa sembuh dengan rehabilitasi dan dengan terapi. Jadi tidak semua kasus saraf kejepit itu butuh operasi ya. Dan di video ini saya akan menjelaskan kondisi atau gejala saraf kejepit apa yang mungkin butuh operasi dan gejala atau saraf kejepit apa yang bisa sembuh dengan rehabilitasi dan terapi. Oke, pertama-tama gimana sih cara ngebedain sakit pinggangnya ini saraf kejepit atau hanya kaku di otot di sendi biasa? Gejala saraf itu sangat berbeda dengan gejala sakit pinggang biasa pada umumnya, ya. Ada beberapa gejala yang mengindikasi bahwa sarafnya itu kena iritasi atau kejepit. Yang pertama adalah rasa sakit menjalar dari pinggang, dari pantat sampai ke telapak kaki. Ini gejala saraf pertama. Gejala saraf kedua, adanya kesemutan mati rasa baal di sepanjang pantat sampai ke kaki Anda. Dan yang ketiga, terdapat kelemahan. Bagian tubuhnya itu jadi lemes, jadi susah untuk digerakin. Ini adalah 3 kriteria utama dari saraf kejepit ya. Kalau sakit Anda cuma di pinggang, sakitnya nggak menjalar ke bawah, cuma di pinggang, nggak ada kesemutan, nggak ada mati rasa, nggak ada kelemahan, cuma sakit doang, kemungkinan besar ini bukan saraf kejepit ya. Untuk saraf kejepit harus ada 3 kriteria tadi. Pertama, sakitnya menjalar nusuk dari atas sampai ke bawah. Yang kedua, ada kesemutan mati rasa atau baal. Yang ketiga, bagian tubuhnya agak sedikit lemah ketika digerakkan. Ini adalah gejala saraf kejepit. Nah, kalau sekarang Anda memang benar ada gejala saraf kejepit, ya, seperti yang saya bilang tadi, ada tipe saraf kejepit yang butuh dioperasi dan ada tipe saraf kejepit yang bisa sembuh tanpa operasi. Saraf kejepit mungkin butuh operasi ketika nggak ada gerakan yang bikin enakan. Semua gerakannya sakit. Mau ke kiri salah, ke kanan salah, duduk salah, bangun salah. Pokoknya gerak dikit aja udah sakit, cuma bisa tiduran diem. Bahkan tiduran diem aja terkadang sakit. Jika ini adalah gejala Anda, kemungkinan besar Anda butuh dilakukan operasi. Apalagi ketika kondisi ini tidak membaik selama berhari-hari dan berminggu-minggu dan juga Anda merasakan kesulitan untuk menahan BAB atau buang air kecil ya. Nah, kalau udah kesulitan menahan BAB atau buang air kecil, ini emergency langsung cek ke dokter ya. Oke, ketika Anda bisa menemukan posisi yang bikin enakan, posisi yang nyaman, dan Anda tahu, oh gerakan ini bikin sakit, gerakan ini bikin enakan. Nah, jika ini adalah saraf kejepitnya, Anda tahu posisi mana yang bikin sakit, posisi mana yang bikin enakan, di kebanyakan kasus bisa sembuh dengan rehabilitasi dan terapi yang optimal. Logikanya adalah, semua bagian tubuh yang cedera itu bisa sembuh sendiri ketika Anda memberikan lingkungan dan environment yang optimal untuk penyembuhannya. Contoh, ketika Anda ada luka, selama lukanya nggak dipegang-pegang, nggak ditoel-toel, pasti akan sembuh sendiri. Nah, sama dengan saraf Anda. Ya, ketika Anda bisa memberikan environment, lingkungan yang optimal untuk sarafnya recover, saraf yang kejepit pun bisa sembuh sendiri. Namun, Anda harus menghindari posisi-posisi yang sakit dan harus melakukan terus posisi-posisi yang bikin enakan. Ketika Anda bisa melakukan ini, tentu saja sarafnya lama-lama bisa sembuh dan bisa pulih kembali ya. Tentu saja, untuk penyembuhan yang optimal dari saraf kejepit ini, Anda butuh terapi dan rehabilitasi. Ini penting banget. Kalau cuma diem doang, nggak ngapa-ngapain, cuma tiduran doang, kemungkinan besar sakitnya nggak akan sembuh-sembuh dan malahan makin parah ya. Terapi dan rehabilitasi itu diperlukan untuk mencari tahu sebenarnya apa penyebab saraf kejepit Anda. Apakah sebenarnya postur yang buruk akibat kebanyakan duduk, kebanyakan bungkuk menyebabkan saraf kejepit? Bisa jadi. Atau saraf kejepitnya gara-gara otot yang kaku. Saking kakunya otot, dia menekan sarafnya dan sarafnya jadi kejepit. Bisa jadi juga. Atau bisa jadi juga penyebabnya adalah otot yang lemah. Ketika ototnya lemah, dia nggak bisa menahan dan sarafnya kejepit. Nah, terapi dan rehabilitasi ini berfungsi untuk mengetahui apa sih penyebab saraf kejepitnya sehingga penyebabnya bisa kita targetkan. Contoh, kalau penyebabnya
postur yang jelek menyebabkan saraf kejepit, ya kita ubah posturnya supaya sarafnya nggak kejepit. Dan lama-lama dia akan sembuh. Kalau penyebabnya otot yang kaku, ya kita lemesin ototnya supaya nggak kaku dan sarafnya nggak kejepit. Kalau penyebabnya otot yang lemah, kita kuatin ototnya supaya ototnya bisa menopang dan sarafnya tidak kejepit. Ya, jadi penting banget untuk dicari tahu dengan terapi dan rehabilitasi apa penyebab saraf kejepitnya dan ditargetkan masalahnya. Jadi kalau terapi dan rehabilitasi itu bukan sekedar cuma duduk, diem, tiduran diem, terus dipakein alat. Itu terapi yang kurang optimal. Terapi yang optimal adalah terapi di mana kita mencari tahu apa penyebab saraf kejepit Anda dan kita mentargetkan penyebab spesifik tersebut. Kalau Anda cuma datang terus tiduran, dipakein alat, terus Anda pulang, dilakuin berpuluh-puluh kali, biasanya sembuhnya lama atau bahkan nggak sembuh-sembuh ya. Jadi ingat, terapi itu nggak cuma tiduran doang, tapi terapi yang benar itu dicek dulu penyebab sakitnya apa, kejepitnya apa, lalu ditargetkan. Bisa kita lemesin ototnya dengan bermacam-macam alat, bisa kita latih ototnya dengan exercise rehabilitasi, bisa kita latih postur juga dengan gerakan-gerakan postural. Ada banyak banget jenisnya dan harus disesuaikan dengan gejala Anda. Nah, biasanya ada pasien yang bilang, kata dokternya sebenarnya nggak perlu operasi, karena nggak parah-parah banget ya. Tapi, saya udah terapi berpuluh-puluh kali kok nggak sembuh-sembuh ya. Kemungkinan besar kesalahannya adalah ketika terapinya, itu mereka tidak mencari tahu penyebab sakit Anda. Kalau penyebab sakitnya nggak tahu, ya kapan mau sembuh ya? Kalau penyebab kejepitnya nggak tahu apa yang menjepit, ya nggak sembuh-sembuh. Karena yang menjepit bisa banyak. Seperti saya bilang, bisa gara-gara postur, otot yang kaku, otot yang lemah, dan masih banyak lagi sebenarnya ya. Oke, semoga video ini bisa membuka mata Anda bahwa tidak semua saraf kejepit butuh operasi. Saraf kejepit yang butuh operasi itu hanya jika tidak ada gerakan yang enak. Semua gerakan sakit, nggak ada yang bikin enakan. Bahkan tiduran aja bisa sakit dan berminggu-minggu, berhari-hari nggak sembuh-sembuh. Kalau Anda bisa cari posisi ini enak, posisi ini sakit, kemungkinan besar Anda bisa sembuh dengan terapi dan rehabilitasi yang tepat ya. Oke, thank you guys for watching. Semoga video ini membantu Anda. Don't forget to like, comment, subscribe, and I'll see you all in the next video. Peace.